Baik, Bapak ucapkan selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan semuanya bersikap aktif. Doa akan saya pimpin langsung, ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada hari ini ya. Totalnya kurang lebih ada 22 siswa yang bisa bergabung. Kemudian nanti yang tidak bisa bergabung bisa melihat di link YouTube nanti yang akan Bapak share hasil rekaman pembelajaran pada hari ini. Ya, bagaimana persiapan untuk ujian praktek karena sebentar lagi dan praktek mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis ya. Nah, untuk mengenai pelaksanaan ujian praktek agama nih ya, untuk agama aja, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak untuk praktek agama? Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya, berarti nanti tinggal di hari pelaksanaannya tidak ada yang bertanya lagi gitu. Nah, terus Bapak sampaikan juga nanti untuk di hari Selasa, Rabu dan Kamis, jika kalian ingin berdana ya berupa buah untuk di altar, silahkan tidak apa-apa, atau mau berdana hio atau dupa ya, itu tidak apa-apa, silahkan. Nah, Bapak tidak memaksa, jika ingin berdana silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Edward. Pak, itu paritanya cari sendiri. Paritanya sudah Bapak siapkan ya. Jadi paritanya sudah ada di sini. Jadi untuk ujian praktek agama, kamu hanya membawa diri saja ya. Membawa badan saja ya, bawa diri saja. Tidak ada yang perlu dibawa yang lain-lainnya. Jadi paritanya sudah ada. Kemudian altarnya juga sudah Bapak nanti siapkan. Terus untuk ruangannya, untuk agama itu nanti di ruang yang biasanya digunakan untuk kelas 4A. Jadi sebelah kantor TU ya. Di sebelah kantor TU. Nah, itu. Nah, ada yang tanyakan lagi mengenai ujian praktek agama? Nah, Felicia bertanya, Pak, dihafalin nggak paritanya? Tidak ya, jadi untuk paritanya tidak dihafalin. Cukup nanti membaca saja. Gitu. Dan nanti pun untuk membacanya bersama satu kelompoknya itu. Cuma nanti untuk penilaiannya juga Bapak masing-masing, artinya penilaiannya juga individu. Misalkan contoh, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nanti di satu kelompok itu ada Benjamin, ada Tanjiro, ada misalkan ada Amel Perdana misalkan. Nah, tapi di situ yang suaranya paling nyata atau paling terdengar adalah Benjamin misalkan. Nah, berarti otomatis nanti Benjamin akan beda nilainya dengan yang suaranya tidak terdengar. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun berkelompok, nanti itu penilaiannya secara individu. Nah, untuk Edward, kalau mau belajar paritanya di rumah berarti cari di Google ya Pak.
Nah, untuk Edward kan, mohon maaf, untuk agamanya apa Edward? Edward? Oke, Katolik, baik. Nah, kalau jika memang tidak ada, ini tidak apa-apa Edward. Nanti kan di sini ada buku paritanya, tinggal membaca parita saja, gitu. Karena kan baca ini Edward ya, jadi tidak perlu untuk dihafalkan juga, gitu. Ya Edward ya. Jadi tidak perlu di internet, tidak usah, tidak apa-apa Edward. Ya pokoknya untuk yang selain beragama Buddha, ya jika tidak ada, pasti kan tidak punya buku paritanya, itu tidak apa-apa, tidak usah mencari di internet atau di mana gitu ya. Jadi nanti karena kan itu sifatnya membaca saja. Nah untuk ininya kan nanti dan parita-paritanya pun yang sering kita gunakan pada saat berdoa di sekolah, parita-parita itu saja sih ya. Jadi intinya jangan merasa terbebani ya, jangan jadikan beban sekali gitu. Pokoknya yang penting kalian nanti lakukan saja gitu kan. Dan ini hanya sebagai tuntutan untuk nilai ujian saja gitu ya. Jadi mohon maaf sekali yang non Buddhis ya, yang beragama lain, tidak usah mencari paritanya ya, tidak usah repot seperti itu. Pokoknya nanti di sini tinggal baca begitu saja. Jadi ini adalah hanya sebagai tuntutan ujian praktek saja gitu. Oke ya. Terus yang lainnya ada yang tanya lagi? Oke, kalau memang tidak ada, kita langsung ke materi pada hari ini ya. Bapak akan share screen dulu. Nah, Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini adalah mengenal meditasi cinta kasih ya. Yaitu jika di buku paket ada di halaman apa ya ini? Ada di halaman 192 ya. Untuk materi bacaannya ada di halaman 195. Oke. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini ya, ke materi. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, tentunya Bapak atau kita semua punya tujuan pembelajaran ya. Tujuan mempelajari materi ini apa sih, gitu kan? Nah, tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat memahami dan mengenal meditasi cinta kasih. Ya, itu tujuan yang pertama ya, biar memahami dan mengenal meditasi cinta kasih. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mempraktikkan meditasi cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan ketika di sekolah yang selalu biasanya kita pelajari yaitu mengamati keluar masuknya nafas atau disebutnya dengan anapanasati ya. Nah, kalau yang sekarang yang akan kita pelajari adalah meditasi meta bawana ya, yaitu mengembangkan perasaan cinta kasih kita kepada semua makhluk seperti itu ya. Nah, jadi nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa mempraktikkan meditasi cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, lanjut. Apa sih itu ya? Bisa.
Oke, lanjut. Mengenal meditasi cinta kasih, ya. Cinta kasih atau disebut dalam bahasa Pali adalah metta, yaitu adalah rasa bersahabat, ya. Terus kehendak baik, kemudian kebajikan, kerabatan, kerukunan. Cinta kasih atau metta harus dilandasi tanpa niat buruk, tanpa kekerasan, serta mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk lain. Jadi mengembangkan cinta kasih ini adalah cinta kasih terhadap semua makhluk yang dipancarkan. Artinya, jadi mengharapkan semua makhluk ini mendapatkan kesejahteraan, ya, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, gitu ya. Jadi memancarkan kebajikan, ya. Kita merasa peduli terhadap orang lain, juga terhadap makhluk lain, ya, itu jadi cinta kasih, ya. Intinya mengharapkan semua makhluk itu agar hidup berbahagia, ya, bukan hanya manusia saja, tapi semua makhluk yang hidup, ya, itu agar berbahagia, ya. Contoh, ketika melihat hewan kucing kelaparan, tentunya kalian harus memancarkan cinta kasihnya dengan cara memberi makan tentunya. Nah, seperti itu. Nah, jadi perasaan-perasaan cinta kasih itu yang selalu dipancarkan oleh kita semua, ya. Jangan sampai kucing sedang kelaparan malah kita usir, misalkan seperti itu. Jadi kita harus pancarkan cinta kasih. Nah, terus ketika kaitannya dengan meditasi cinta kasih seperti apa, ya? Jadi ketika meditasi cinta kasih, berarti yang dipikirkan, ya, yang di konsentrasi kita atau pikiran kita terkonsentrasi pada makhluk-makhluk lain, pada orang lain. Semoga orang tua saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga adik saya berbahagia, semoga orang atau makhluk lain berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit. Nah, seperti itu yang dipikirkan di dalam pikiran kita ketika meditasi. Nah, kemudian menurut Wisuddhimagga, sebelum kita memulai latihan meditasi, kita harus merenungkan akibat dari melakukan kejahatan, kebencian, dan berkah dari mempraktikkan cinta kasih. Nah, jadi sebelum kita memulai latihan meditasi, kita tentunya harus tahu atau merenungkan jika kita melakukan kejahatan, nanti apa yang akan kita peroleh, gitu ya. Nah, di dalam agama Buddha kita seperti tahu ada hukum karma, ya. Ketika orang tersebut melakukan kejahatan, tentu nanti akan ada karma buruk yang menimpanya. Seperti itu. Jadi hukum sebab akibat. Nah, ketika orang melakukan kejahatan, kebencian, tentunya nanti, ya, contoh ketika di sekolah ada anak yang jahil. Nah, pasti kan nanti akan dijauhi sama teman-temannya, usil misalkan, atau suka berantem. Nah, pasti nanti akan dijauhi sama teman-temannya, ya. So, apabila suka membenci, sama, nanti pasti karmanya adalah akan dijauhi sama teman-temannya. Nah, sebelum memulai meditasi, kalian harus tahu bahwa tindakan-tindakan yang seperti itu, ya, itu adalah nanti akan berakibat buruk pada diri kita. Seperti tadi sudah Bapak contohkan, akan dijauhi sama teman-temannya. Itu kan nanti kita nggak punya teman, sendirian di kelas, gitu. Nah, selain harus merenungkan akibat dari melakukan kejahatan atau kebencian, juga harus merenungkan berkah dari mempraktikkan cinta kasih. Jadi selain kalian merenungkan akibat dari
melakukan kejahatan juga harus merenungkan berkah dari mempraktikkan cinta kasih. Ketika kita mempraktikkan cinta kasih, pasti berkahnya adalah akan disayang teman, gitu kan. Kemudian banyak teman, terus karma baik selalu bersama-sama dengan kita, gitu. Nah, jadi kalian harus tahu, harus renungkan bahwa ketika kita berbuat buruk pasti nanti hasilnya akan buruk. Ketika kita berbuat baik nanti pasti hasilnya adalah akan baik juga. Nah, itu harus direnungkan dan harus benar-benar paham. Maka dari itu berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik atau mempraktikkan cinta kasih kepada semua makhluk, ya. Jadi jangan hanya kepada manusia saja, tapi semua makhluk hidup, ya, entah itu binatang, ya, binatangnya itu apa saja, kalian harus memancarkan cinta kasih. Ini. Kemudian jika kebencian dibalas dengan kebencian, maka pikiran menjadi terjerat dalam kebencian dan orang akan melakukan perbuatan yang jahat, sehingga hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kesejahteraan orang lain. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Jika kebencian dibalas dengan kebencian, maka tidak akan pernah berakhir. Ya, misalkan ada teman yang membenci kita, tapi kita ikut membenci. Nah, nanti pasti tidak akan pernah berakhir, akan selalu berantem terus, gitu ya. Tapi jika kebencian dibalas dengan cinta kasih, maka kebencian tersebut pasti akan berakhir, ya. Nah, maka dari itu, ya, kebencian harus dilenyapkan, ya, dan pikiran yang jahat pada saat muncul harus dicegah untuk tidak muncul. Ya, jadi jika kalian punya keinginan pikiran jahat, harus dicegah. Oh, saya tidak boleh melakukan perbuatan ini karena ini perbuatan tidak baik. Nah, seperti itu, ya. Nah, dengan demikian jelas bahwa pikiran harus dijaga, diperhatikan, dan dikembangkan ke arah yang baik. Jadi berpikir hal-hal yang positif. Kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, lambat laun itu akan berakibat positif kepada diri kita. Tapi demikian juga sebaliknya, apabila yang kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif atau memikirkan hal-hal yang jahat, maka nanti juga karma buruk akan kita peroleh, ya. Dan maka dari itu kita harus menjaga pikiran kita karena pikiran adalah pelopor, ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu berawal dari pikiran terlebih dahulu. Jadi tidak semerta melakukan perbuatan buruk itu jangan dikira walaupun hanya memikir spontan, ya, tapi itu lewat pemikiran dulu, ya. Betul. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu adalah berawal dari pikiran terlebih dahulu. Maka dari itu kita semua harus banyak-banyaklah memikirkan hal-hal yang positif. Jika memikirkan hal negatif harus harus dipotong, ya. Kita harus menjaga pikiran kita agar tetap selalu berpikir positif. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian meta ditumbuhkan dalam diri melalui perenungan akan kebahagiaan makhluk lain. Inilah mengapa disebut meta bawana, berarti mengembangkan, dan meta memiliki makna cinta kasih. Jadi meditasi cinta kasih ini, ya, adalah perenungan terhadap kebahagiaan makhluk lain, ya. Bukan hanya orang lain, tapi semua makhluk, ya. Makhluk hidup. Nah, maka dari itu meta bawana berarti mengembangkan dan memiliki makna cinta kasih atau mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Nah, untuk mengembangkan meta,
pada diri sendiri, Anda harus mengambil seseorang, sekelompok, atau seluruh makhluk hidup sebagai objek meditasi. Ya, ini yang dicontohkan yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Jadi pada saat meditasi, kalian dapat mengucapkan kata-kata seperti ini ya, dengan cara berulang-ulang, tapi tidak terucap, ya, hanya di dalam pikiran saja. Apabila hanya di dalam pikiran saja kalian susah, boleh berucap tapi tidak keras, ya, hanya di mulut saja, biar kalian mudah berkonsentrasi. Nanti ketika sudah bisa berkonsentrasi, ucapan itu hilangkan, kemudian pikirkan, gitu ya. Jadi dipikirkan. Nah seperti ini ya. Semoga semua makhluk berbahagia, penuh kedamaian, bebas dari kebencian, kesukaran, dan penderitaan. Nah, ini salah satu contoh yang diucapkan pada saat meditasi cinta kasih. Ya, ini salah satu contoh, tapi masih banyak contoh yang lainnya ya. Jadi ini intinya adalah mengharapkan orang lain itu berbahagia. Contoh, mudah-mudahan ayah dan ibu saya selalu berbahagia, penuh kedamaian, bebas dari kebencian, misalkan pokoknya mengembangkan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi jangan sebaliknya, mudah-mudahan orang lain celaka misalkan. Mudah-mudahan dia celaka karena sudah berbuat salah sama saya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Walaupun orang lain itu bertindak jahat ke kita, tapi kita harus tetap pancarkan rasa cinta kasih kita ya. Tidak boleh kita membalasnya dengan kebencian, nanti tidak akan pernah berakhir ya. Kalau jika semakin benci sama orang, maka di pikiran kita akan selalu melekat dengan orang tersebut ya. Jika kalian misalkan berantem sama temennya, misalkan ini contoh ya, nah tetapi kalian semakin membencinya, otomatis kan semakin teringat terus, apalagi ketika melihatnya, gitu kan, ketika melihatnya kamu timbul rasa benci lagi, akhirnya dalam diri kita itu dalam bahasa sewanya apa ya, gedek gitu kan. Nah semakin melekat mati, nah itu maka akan semakin melekat jika kita selalu membenci orang tersebut. Tapi jika kita balas dengan cinta kasih ya, mudah-mudahan orang tersebut bisa sadar seperti itu kan. Mudah-mudahan bisa sadar dengan apa yang dilakukan, kemudian tidak nakal lagi, tidak jahil lagi. Nah seperti itu maka nanti akan dengan sendirinya hati kita memaafkan, kemudian kita juga tidak mengingat terus tentang kejadian-kejadian yang sudah dia pernah lakukan misalnya. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah salah satu contoh pada saat kita bermeditasi, yaitu bisa mengembangkan seperti tadi ini ya. Semoga semua makhluk berbahagia, penuh kedamaian, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, dari kesukaran, nah seperti itu dan seterusnya ya. Atau mau di misalkan satu-satu, dan semoga ayah saya berbahagia, penuh kedamaian, kemudian semoga ibu saya berbahagia, penuh kedamaiannya, terserah. Pokoknya mengembangkan hal-hal yang positif, intinya seperti itu ya. Nah dengan hal ini Anda merasakan cinta kasih Anda kepada orang atau makhluk hidup lain. Nah ini yang dimaksudkan adalah memancarkan cinta kasih kita kepada makhluk lain atau kepada semua makhluk ya. Oke, kemudian kesimpulannya adalah dengan mempraktekkan meditasi meta ya, atau mengembangkan cinta kasih di dalam batin, kita akan merasa bahagia ya, damai dan tenang. Pasti apabila kita mendoakan orang lain berbahagia, pasti batin kita akan merasa bahagia juga gitu loh.
Nah, kemudian pikiran terkonsentrasi, ya, kokoh dan lunak. Inilah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan meta kepada diri sendiri, ya. Nah, ini jadi maksudnya adalah kita mempraktikkan meditasi cinta kasih itu nanti yang keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri itu bisa mudah berkonsentrasi, ya. Apabila kita sering melakukan meditasi ini, maka apabila kita latih ya dengan meditasi, maka akan mudah berkonsentrasi ketika mungkin dalam segala hal, konsentrasi dalam belajar juga, ya. Kemudian apabila konsentrasi kan biasanya mudah mengingat, ya. Belajar sedikit langsung ingat. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari kita melaksanakan meditasi. Nah, kalau melaksanakan meditasi cinta kasih ini berarti orang lain juga kita doakan, ya, agar semua makhluk itu hidup berbahagia. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekian materi dari Bapak, ya, yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang meditasi cinta kasih, ya. Nah, nanti kalian bisa praktekkan di rumah, ya. Kalian duduk bersila, kemudian mata dipejamkan, kemudian yang kalian pikirkan adalah agar orang lain berbahagia, ya, seperti tadi contohnya. Mudah-mudahan ayah dan ibu saya selalu berbahagia, bebas dari penderitaan. Kemudian mudah-mudahan teman-teman saya selalu berbahagia, bebas dari penyakit. Nah, pokoknya dikembangkan seperti itu. Itu merupakan meditasi cinta kasih. Jadi kalau meditasi cinta kasih ini luas, ya, artinya tidak harus seperti tadi, tidak. Tapi intinya mengembangkan perasaan cinta kasih kalian kepada semua makhluk. Nah, beda dengan meditasi anapanasati. Kalau meditasi anapanasati kan kalian fokus terhadap satu objek, yaitu adalah keluar dan masuknya nafas. Tetapi jika meditasi cinta kasih ini objeknya adalah orang lain atau makhluk lain, ya, gitu. Jadi intinya seperti itu, ya. Nah, karena waktunya sudah terlewat, kemudian nanti juga kalian ada pelajaran berikutnya, ya. Itu materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Dan nanti bisa kalian baca lagi, ya, di buku paket di halaman tadi, ya. Lupa. Di halaman berapa tadi? Di halaman 192, ya, di buku paket. Seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, ya, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian mudah-mudahan corona segera berlalu, gitu, ya. Bapak akhiri, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Ya, oke. Terima kasih anak-anak.